Estianti Tumanggur, saya dari Prodi PPKN. Saya akan mempresentasikan hasil resume buku saya dari tugas Ibu Dinata Lumban Gaul SPD MSI, mata kuliah Pendidikan HAM Universitas Sisingamangaraja. Oke, saya akan memulai presentasi saya. Bab 1. Perkembangan konsep hak asasi manusia. Hak asasi manusia menurut Deklarasi Universal HAM yaitu hak untuk kebebasan dan persamaan dalam derajat yang diperoleh sejak lahir serta tidak dapat dicabut dari seseorang. Peristilahan HAM mengacu pada prinsip dan norma-norma yang menegaskan hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu. Melekat pada setiap individu ini diartikan bahwa hak asasi manusia dianggap sebagai hak yang dimiliki secara alami oleh setiap manusia yang tanpa memandang faktor seperti suku, agama, ataupun status sosial. Prinsip-prinsip yang dimaksud yaitu hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, keadilan, dan perlindungan dari perlakuan yang semena-mena. Sejarah perjuangan HAM. Puncak dari perjuangan HAM ini diterima secara aklamasi oleh negara-negara anggota dalam persidangan Majelis Umum PBB pada tahun 1948. Sejarah perjuangan HAM ini mencakup perkembangan gerakan dan upaya untuk mengakui, mempromosikan, dan melindungi hak-hak dasar individu. Perjuangan HAM di negara-negara berkembang. Perjuangan HAM di negara-negara berkembang melibatkan upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan dan meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, termasuk kebebasan atas hak yang dimiliki dan meningkatkan kesadaran untuk saling menghormati hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Bab 2. Genosida dan kejahatan apartheid. Genosida adalah tindakan sistematis untuk menghancurkan atau memberantas kelompok etnis, agama, atau kelompok sosial tertentu dengan cara membunuh, menghilangkan, atau menyebabkan penderitaan yang ekstrim. Sedangkan kejahatan apartheid merupakan suatu sistem politik dan sosial yang tidak waras dan memberi cap pada setiap orang sejak lahir dengan hukum yang didasarkan pada warna kulit. Antara tahun 1976 sampai 1983 terdapat peristiwa-peristiwa buruk yang menyangkut masalah kemanusiaan yang terjadi di Argentina. HAM di Argentina telah berusaha untuk menegakkan keadilan dan mengatasi masa lalu dengan mengadili mereka yang terlibat dalam pelanggaran HAM. HAM di setiap negara dapat berubah seiring waktu, karena itu Argentina terus berupaya untuk memastikan keberlanjutan perlindungan HAM dalam konteksnya yang lebih modern. Bab 3. HAM dalam dunia kontemporer. Penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia adalah prinsip yang penting dalam masyarakat modern. Hak asasi manusia meliputi hak untuk hidup, kebebasan berbicara, dan hak untuk tidak disiksa. Penghormatan terhadap hak asasi manusia juga mencakup perlindungan terhadap diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil. Bab 4. Hak asasi manusia di Indonesia. Dalam instrumen HAM nasional terdapat beberapa bagian, yaitu HAM di Indonesia, perjalanan HAM dalam Undang-Undang Dasar Indonesia, instrumen pengakuan HAM di Indonesia, reformasi penegakan HAM di era globalisasi, hak asasi manusia dalam masyarakatnya, hak asasi anak, hak sosial budaya masyarakat tradisional, jaminan aksesibilitas sebagai penyandang cacat. Hak asasi manusia di Indonesia yaitu isu yang terus berkembang. Meskipun ada perubahan positif dalam beberapa tahun terakhir, tetapi masih ada tantangan terkait perlindungan HAM. Beberapa isu termasuk hak-hak minoritas, kebebasan berpendapat, serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja dan hak-hak suku adat. Pemerintah dan berbagai pihak terus berupaya untuk meningkatkan perlindungan HAM di Indonesia. Bab 5. Negara hukum dan hak asasi manusia. Negara hukum adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Artinya, hukum menjadi landasan utama dalam segala kebijakan dan tindakan negara. Hubungan negara dengan HAM. Negara hukum dan HAM memiliki hubungan yang erat. Negara hukum harus memastikan bahwa HAM dilindungi dan dihormati dalam setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah, seperti hak atas kebebasan berbicara, hak atas privasi, dan hak atas keadilan. Negara hukum dan HAM memiliki hubungan yang erat. Teori negara hukum. Teori kedaulatan hukum, teori rakyat, teori pemisahan kekuasaan, teori kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat. Indonesia sebagai
Indonesia adalah negara hukum yang memiliki konstitusi dan sistem peradilan yang independen. Indonesia memiliki sistem hukum adat yang berbeda-beda di setiap daerah. Bab 6. Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia. Teori hak dan kewajiban. Teori hak dan kewajiban adalah konsep yang penting dalam hukum. Hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk melakukan tindakan tertentu atau memperoleh sesuatu dari orang lain atau pemerintah. Sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab individu atau kelompok untuk melakukan tindakan tertentu atau memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh hukum. Bab 7. Demokrasi dan hak asasi manusia. Demokrasi dan hak asasi manusia adalah dua konsep yang saling terkait. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada pada rakyat. Sedangkan hak asasi manusia adalah seperti yang dijelaskan sebelumnya, hak yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali. Demokrasi dan negara hukum di Indonesia adalah dua hal yang sangat penting untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan baik. Demokrasi berarti bahwa rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka sendiri melalui pemilihan umum. Sementara negara hukum menjamin bahwa semua orang diperlakukan sama di bawah hukum. Politik hukum HAM di era reformasi adalah tentang bagaimana hukum dan hak asasi manusia diterapkan dalam politik Indonesia setelah masa reformasi, yaitu semua orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Bab 8. Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang tentang hak asasi manusia adalah peraturan hukum yang melindungi hak-hak dasar setiap individu manusia. Ini berarti bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan dan kesetaraan di depan hukum tanpa diskriminasi apapun. Undang-undang ini juga menjamin hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak bagi semua warga negara. Seperti yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia pada tahun tersebut. Undang-undang ini berisi tentang beberapa hal yang harus diikuti oleh masyarakat dan juga pemerintah dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Bab 9. Konvensi PBB tentang Hak Asasi Manusia. Konvensi PBB tentang hak asasi manusia adalah serangkaian perjanjian internasional yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia di seluruh dunia. Konvensi PBB tentang hak asasi manusia terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu Konvensi tentang kejahatan kemanusiaan dan perang, Konvensi tentang penentuan nasib sendiri penduduk asli dan kelompok minoritas, Konvensi tentang larangan diskriminasi dan perbudakan, dan Konvensi tentang peradilan dan hukum yang tidak manusiawi. Konvensi tentang kejahatan kemanusiaan dan perang bertujuan untuk mengatur dan melindungi hak asasi manusia selama konflik bersenjata. Konvensi tentang penentuan nasib sendiri penduduk asli dan kelompok minoritas bertujuan untuk mengakui dan melindungi hak-hak penduduk asli di berbagai aspek kehidupan, termasuk hak penentuan nasib sendiri. Konvensi tentang larangan diskriminasi dan perbudakan bertujuan untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia tanpa memandang ras, warna kulit, atau asal-usul etnis, dan mengakhiri praktik perbudakan dan perdagangan orang sebagai kejahatan terhadap hak asasi manusia. Konvensi tentang peradilan dan hukum yang tidak manusiawi bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia termasuk hak-hak individu terkait peradilan yang adil dan hak untuk tidak mengalami perlakuan yang tidak manusiawi. Oke, sekian hasil presentasi buku saya. Jika ada kesalahan kata-kata dalam penjelasan buku pendidikan HAM tersebut, mohon dimaklumi karena di sini kita sama